Joan Mir dipastikan tidak mengikuti sprint MotoGP San Marino pada hari Sabtu setelah mengalami kecelakaan pada sesi latihan Jumat. Meskipun dinyatakan fit, Mir masih merasakan keterbatasan mobilitas di lehernya, sehingga tim memutuskan agar ia istirahat hari Sabtu dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan tampil kembali pada hari Minggu. Tim dokter menyebutkan bahwa Mir mengalami kompresi leher yang serius namun tidak ada patah tulang. Sekalipun kondisi kesehatannya masih di bawah optimal, Mir dan tim optimis bahwa dengan istirahat 1 hari, sang pembalap dapat pulih cukup untuk mengikuti balapan utama pada hari Minggu. Alberto Puig, manajer tim Honda HRC Castrol, menyatakan bahwa keputusan absen hari ini adalah sebagai langkah kehati-hatian, mengingat rasa sakit dan kesulitan bergerak yang dirasakan Mir akibat cedera. Terhenti sudah rekor sempurna Marc Marquez dalam Tissot Sprint musim ini. Sebuah kesalahan berujung dengan kegagalan finish bagi The Baby Alien. Namun, situasi ini menjadi berkah tersendiri untuk bintang tuan rumah Marco Bezzecchi yang mencetak kemenangan sprint perdana bersama pabrikan Noale. Bez meredam tekanan Alex Marquez, sedangkan Fabio Di Giannantonio mengalahkan rekan setimnya, Franco Morbidelli, dalam perebutan finish ketiga. Start dari pole position, Bezzecchi langsung merebut posisi terdepan. Marc Marquez secara agresif naik ke urutan kedua, diikuti Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Marc Marquez lalu mencoba mendekati Bezzecchi, tapi rivalnya ini cukup tangguh menahan serangan sang pemuncak klasemen kejuaraan. Ketika balapan memasuki lap 5, terjadi drama pertama. Quartararo terjatuh di tikungan 2 dan hilang sudah peluangnya untuk mengamankan posisi 4 besar. 1 lap kemudian, drama melanda Marc Marquez. Setelah menyalip Bezzecchi di tikungan 6, pembalap Ducati itu melakukan kesalahan di tikungan 15. Mengambil alih pimpinan lomba, Bezzecchi berkendara solid lap demi lap. Alex Marquez tak mampu mengimbangi kecepatan pembalap Italia itu yang akhirnya harus puas finish kedua. Menang di sprint Misano membawa Bez masuk klub pemenang Tissot Sprint musim ini. Itu juga menandai kemenangan keduanya bersama Aprilia setelah mencetak kemenangan di Grand Prix Inggris. Kendati mengalami DNF di sprint Misano, Marc Marquez masih berpeluang match point di Motegi 2 pekan mendatang. Syaratnya, ia meninggalkan GP San Marino dengan selisih 148 poin atas Alex Marquez, yang mana saat ini jarak keduanya adalah 173 poin. Adapun perebutan P3 klasemen dimulai, Marco Bezzecchi sekarang membayangi Francesco Bagnaia dengan selisih yang dipangkas menjadi 28 poin, usai Pecco hanya mampu membubuhkan finish ke-13 dalam sprint Misano. Dalam wawancaranya usai balapan, Marquez mengakui bahwa penyebab utama dirinya terjatuh adalah karena terlalu percaya diri. Ia menilai sudah menemukan kecepatan dan ritme yang bagus sehingga mendorong motornya sedikit melewati batas. Namun, kondisi lintasan Misano yang menuntut konsistensi dan presisi membuat kesalahan kecil langsung berakibat fatal. Marquez menjelaskan, momen jatuhnya motor terjadi ketika ia mencoba menjaga kecepatan di tikungan cepat. Ban depan kehilangan grip, membuat motornya terlempar dan ia tidak bisa melanjutkan balapan. Menurutnya, ini bukan soal motor yang bermasalah, melainkan murni kesalahan dari dirinya sendiri karena terlalu ambisius. Meski kecewa, Marquez menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah mentalitas balapnya. Lebih baik jatuh karena terlalu percaya diri daripada membalap dengan rasa takut, ujarnya. Ia bertekad bangkit di balapan utama hari Minggu dan percaya masih bisa bersaing untuk podium di depan para penggemar Italia. Kegagalan di sprint ini sekaligus menjadi pengingat bagi Marquez bahwa batas antara agresif dan berisiko di MotoGP sangat tipis. Namun dengan pengalamannya, banyak yang yakin ia mampu kembali bangkit di balapan penuh nanti. Kemenangan Marco Bezzecchi di sprint MotoGP Misano ini terasa sangat spesial. Bukan hanya karena diraih di kandang sendiri, tetapi juga karena Bezzecchi adalah murid langsung dari legenda MotoGP Valentino Rossi. Misano memang dikenal sebagai rumah bagi Akademi VR46. Dan atmosfer tribun semakin panas ketika bendera kuning khas Rossi dikibarkan oleh para tifosi untuk mendukung sang murid. Rossi yang hadir langsung di pedok terlihat puas melihat Bezzecchi tampil begitu matang.
Bagi Rossi, kemenangan Bezzecchi adalah bukti bahwa Project VR46 terus melahirkan pembalap tangguh yang bisa bersaing di level tertinggi. Sementara bagi Bezzecchi, kemenangan sprint ini jadi tambahan motivasi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu balapan utama Grand Prix San Marino. Meski sudah menang di sprint, Bezzecchi tidak mau cepat puas. Ia tahu rival-rival tangguh seperti Marc Marquez, Pecco Bagnaia, hingga Alex Marquez akan berjuang keras di race penuh. Karena itu, ia bersama tim segera menganalisis data dan mempersiapkan strategi agar bisa kembali tampil kuat di hadapan ribuan pendukungnya. Kini, para tifosi Italia menaruh harapan besar pada Bezzecchi untuk kembali mengibarkan bendera Italia di podium tertinggi. Dan tentu saja, Valentino Rossi bisa tersenyum lebar melihat muridnya makin dekat dengan kejayaan di lintasan MotoGP. Maverick Viñales kembali turun di sprint MotoGP Misano, tapi ia mengaku masih sangat kesulitan karena cedera bahu yang belum pulih sepenuhnya. Cedera ini ia dapat sejak terjatuh di Jerman bulan Juli lalu dan membuatnya harus absen di beberapa seri berikutnya. Saat sprint, Viñales hanya bisa start dari posisi ke-16 dan finish di urutan ke-15. Ia mengatakan rasa sakit dan hilangnya kekuatan otot di bahu membuatnya sulit mengontrol motor. Di tikungan ia merasa cukup normal, tapi di beberapa sektor yang membutuhkan tenaga lebih, kecepatannya langsung hilang. Ia bahkan memperkirakan kehilangan waktu sekitar 2 hingga 3/10 detik tiap lap. Viñales mengaku sekarang harus lebih bersabar, menerima keadaan, dan fokus memulihkan kondisi fisiknya. Target utamanya adalah bisa mengumpulkan poin di balapan utama, sambil membangun ritme untuk seri-seri berikutnya. Meski masih setengah fit, semangat Viñales tetap tinggi. Ia ingin terus berjuang sampai bisa kembali tampil kompetitif seperti sebelum cedera. Francesco Bagnaia kembali mengalami akhir pekan yang sulit di MotoGP San Marino, Misano. Setelah tampil cukup cepat di sesi latihan Jumat, harapan besar sempat muncul. Namun, pada kualifikasi Sabtu pagi, Bagnaia hanya mampu start dari posisi ke-8 karena melakukan kesalahan kecil di lap terbaiknya. Masalah makin berat saat sprint race. Sejak awal balapan, Bagnaia kesulitan mengendalikan motornya. Ia merasakan bagian depan motornya tidak stabil, terutama saat pengereman dan masuk tikungan. Akibatnya, Bagnaia terus melorot hingga finish di posisi ke-13, jauh dari targetnya untuk bersaing di podium. Bagnaia mengaku sangat frustrasi. Ia bahkan menyebut situasi ini seperti sedang hidup dalam mimpi buruk karena tidak tahu pasti apa penyebab performanya menurun drastis. Meski begitu, Bagnaia menegaskan tidak akan menyerah. Ia percaya bersama tim, masalah ini bisa ditemukan solusinya dan ia bertekad untuk segera bangkit. Di sirkuit Misano, pada race 1 Red Bull Rookies Cup pada Sabtu, Brian Uriarte memastikan gelar juara musim ini setelah meraih kemenangan, meski masih ada 1 race tersisa. Kemenangan itu otomatis membuatnya tak bisa dikejar oleh pembalap manapun di klasemen. Sementara itu, pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama yang semula punya peluang mengejar gelar, mengalami nasib sial. Dia crash ketika tersisa 5 lap lagi. Sebelum kecelakaan itu, Veda start dari posisi kedua di baris pertama, di belakang Uriarte, dan sempat bersaing ketat di posisi atas. Namun setelah kecelakaan, dia gagal finish dan posisinya di klasemen turun.